Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang OGIF. Nah, apa itu OGIF? OGIF itu merupakan kurva dari distribusi frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif biasanya dilambangkan dengan huruf F kecil, kemudian di sebelah kanan bawah itu ada indeks huruf K kecil, ya. Namun demikian, ada buku lain yang melambangkan dengan huruf F besar. Hal itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalian mencermati setiap keterangan atau lambang-lambang yang digunakan di sumber belajar yang kalian gunakan. Nah, untuk frekuensi kumulatif itu ada dua macam, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari yang dilambangkan dengan FK, kurang dari atau sama dengan, jadi ada tanda pertidaksamaannya, dan frekuensi kumulatif lebih dari, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana pengertiannya? Frekuensi kumulatif kurang dari itu artinya jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas kelas. Jadi, misalkan suatu saat kalian mengetahui data yang disajikan dalam tabel data frekuensi berkelompok itu, kalian bisa menentukan tepi bawah dan tepi atasnya. Nah, kemudian bagaimana dengan frekuensi kumulatif yang lebih dari? Nah, frekuensi kumulatif lebih dari itu adalah jumlah frekuensi yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah kelas. Gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Nah, misalkan ada suatu data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ada interval-interval di sini. Nah, terdiri atas 7 interval atau 7 kelas atau 7 baris. Nah, kemudian kalian diminta menentukan bagaimana frekuensi kumulatif kurang dari dan bagaimana frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kalian harus mengetahui tepi atas di masing-masing kelas itu berapa. Ya. Ini. Jadi untuk interval yang pertama atau kelas yang pertama 36 sampai 38 sampai 46. Maka tepi atasnya adalah 46,5. Kemudian kelas berikutnya, kelas kedua, itu tepi atasnya 55,5. Nah, sesuai pengertian tadi, bahwa di sini kan bisa tahu di kelas yang pertama. Berarti frekuensi kumulatif kurang darinya adalah jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan 46,5. Berapa? Oh, ada 3. Gitu. Kemudian yang kurang dari atau sama dengan 55 ada berapa? Ada 3 dengan 6. Gitu. Berarti ini. Dan seterusnya. Kelas ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, di kelas yang ketujuh, jumlah frekuensi yang kurang dari atau sama dengan 100,5 ya seluruhnya ini ya. Dari awal sampai akhir ini berarti ada 40 gitu. Ya, jadi untuk frekuensi kumulatif yang kurang dari tentu nanti kelas terakhir itu adalah total seluruh frekuensi gitu. Nah, berikutnya lagi yang frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kemudian di sini yang tepi bawahnya itu kelas yang pertama 37,5. Kemudian 46,5. Nah, kembali ke kelas yang pertama. Frekuensi kumulatif lebih darinya itu adalah jumlah frekuensi yang lebih dari atau sama dengan 37,5. Ada berapa? Ya seluruhnya itu. Berarti ini cirinya yang kelas yang pertama, yang awal itu 40 sesuai dengan jumlah seluruh frekuensi.
Terus sekarang yang lebih dari atau sama dengan 46,5 itu berarti sudah berkurang dengan 3, berarti tinggal 37. Dan seterusnya di kelas yang terakhir, jumlah frekuensi yang lebih dari atau sama dengan 91,5 ya hanya 2 ini saja gitu ya. Tapi ingat untuk menentukan frekuensi kumulatif yang lebih dari bukan berarti kalian membalik yang kurang dari ya karena masing-masing sudah ada pengertiannya sendiri. Nah, sekarang kalian lihat hasilnya. Kalau kalian rangkum, kalian jejerkan seperti ini ya. 3, 9, 19, 30 dan seterusnya sampai terakhir 40. Nah, yang lebih dari kan bukan berarti terus dibalik, enggak. Jadi tetap kalian menggunakan pengertian frekuensi kumulatif lebih dari tadi. Ya, ini. Hanya memang cirinya kalau yang kurang dari itu nanti kelas paling akhir itu sejumlah dengan jumlah frekuensi. Nah, kalau frekuensi kumulatif yang lebih dari kelas yang paling awal itu yang sejumlah seluruh frekuensi nanti satu persatu dikurangi sesuai kelasnya masing-masing. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti dari data frekuensi kumulatif yang kurang dari maupun yang lebih dari silahkan buat kurvanya kan hubungkan sumbu X dan sumbu Y-nya di mana sumbu X-nya itu diambil dari tepi bawah atau tepi atasnya ya kalau saat membicarakan frekuensi kumulatif kurang dari, maka nanti sumbu X-nya itu adalah tepi atas. Terus nanti kalau saat membicarakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka sumbu X-nya itu adalah tepi bawah. Nanti sumbu Y-nya menyatakan frekuensi kumulatif. Sehingga yang tertinggi itu mesti 40 karena total frekuensinya 40. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama, nah dari frekuensi kumulatif kurang dari, gitu ya. Kalian sudah tahu frekuensinya. Nah, sekarang tinggal menghubungkan pasangan-pasangan ini ya. Jadi, kalau misalkan di sini 46,5 itu kan berarti pasangannya berapa? 3 ya, dan 9, 19. Nah, di sini yang 37 ya, yang kurang dari 37 kan tidak ada, berarti di sini 0. Ini betul ya untuk biar kurvanya tidak terputus. Dan seterusnya, nanti titik-titik yang ada itu kan hubungkan tanpa menggunakan penggaris, maka terbentuklah suatu kurva. Nah, kurva tadi itu namanya ogive ya karena berasal dari frekuensi kumulatif. Nah, karena merupakan data frekuensi kumulatif yang kurang dari, maka ogive-nya dinamai ogive positif. Gitu ya. Nah, sekarang berikutnya untuk distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari ya, juga kalian buat tabelnya ya. Maaf, kalian buat kurvanya. Dari di sini sumbu X-nya menunjukkan tepi bawah gitu ya. 37,5, 40, kemudian 37, 31 dan seterusnya. Sehingga terbentuk ogive negatif. Jadi kalian mengenal dua macam ogive yaitu ogive positif yang diperoleh dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan ogive negatif diperoleh dari frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, selanjutnya kalian bisa lanjut untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ogive tadi. Namun, kondisi data akan mudah apabila kalian ubah ke bentuk tabel dulu. Ya, yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan ogive. Maka kalau kalian balik dari ogive yang ada kemudian ke tabel, saya yakin tidak kesulitan. Nah, coba setelah ini akan dibahas terkait permasalahan yang berkaitan dengan ogive. Perhatikan permasalahan berikut ya. Hasil penilaian harian matematika dari 40 siswa dinyatakan dalam ogive negatif berikut. Berarti ini adalah
ogive negatif. Ya. Nah, kalian bisa menganalisis, menjawab pertanyaan ini apabila nanti diselesaikan permasalahannya. Nah, ini diketahui hasil permasalahannya adalah hasil penilaian harian siswa adalah bilangan bulat dari 0 sampai 100. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari atau sama dengan 75 akan mengikuti program pengayaan, sedangkan sisanya harus mengikuti program remedial. Berarti nilai 75 ke bawah, di bawah 75, maaf, itu akan mengikuti program remedial. Sehingga kalau kalian bisa menganalisis data ini, nanti kalian bisa memilih mana yang benar dari pilihan ini. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan untuk yang penyelesaian ini. Ya, jadi dari kurva ogive negatif ini kalian kembalikan ke data. Ya, ini berarti yang pertama itu 40 frekuensinya, yang kedua 38 dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah 2. Nah, kemudian kalian cari frekuensi yang tidak kumulatif. Dengan mengembalikan ini, kalau kalian sudah tahu tadi mendapatkan FK bagaimana, kalian bisa menentukan frekuensinya. Ya, jadi interval 52 sampai 58 itu ada 2. Interval 59 sampai 65 itu ada 3. Total seluruh frekuensi mesti 40. Gitu ya. Ini yang digunakan untuk melihat atau melanjutkan analisis statistiknya. Namun demikian, data ini akan bisa dibaca kalau menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, maka kalian balik sekarang. Nah, ini ya, dari frekuensi yang ada, kan bisa tahu frekuensi kumulatif yang kurang dari. Kemudian karena tadi mulai 75 itu ada program pengayaan, 75 dijadikan batas. Menggunakan konsep ukuran letak. Kan masih ingat saat mencari kuartil atau desil itu kan pasti polanya adalah yang pertama itu nanti kuartil 1, 2 atau 3 atau desil atau apa di sini sama dengan ini kan tepi bawah ya. Kemudian di sini itu adalah yang menyatakan urutan dari awal sampai titik tadi. Nah, di sini saya lambangkan X ya. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum dan frekuensi saat kejadian. Nah, maka di sini I-nya adalah 7. Sehingga kalau kalian gunakan data yang ada, berarti kan 75 itu sama dengan 7 2,5 karena yang di sini tepi bawahnya kan 72,5 ya. Kemudian ditambah di sini X yang mau dicari dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi saat itu yaitu 12 dikalikan lebar interval yaitu 7. Kalau proses sesuai dengan aljabar yang benar ya ini bisa dikalikan silang. Ya, dan seterusnya diperoleh 19,28. Nah, masalah ini masalah yang berkaitan dengan manusia. Banyak manusia tidak mungkin tidak bulat ya. Jadi kita bulatkan 19 sehingga diperoleh kesimpulan bahwa siswa yang nilainya kurang dari 75 atau yang mengikuti remedi ada 19 siswa. Kemudian yang mengikuti program pengayaan itu ada 21 siswa ya. Berikutnya kalian lanjutkan, itu cara 1 ya. Sekarang yang cara 2 di sini ya, kalian tahu bahwa 75 itu terletak di antara 73 sampai 79. Sehingga kalian bisa tahu bahwa dari 12 ini sebagian ikut atas, sebagian ikut bawah kan gitu. Nah, ini ya. Jadi di sini ada 12 siswa yang nilainya antara 75 sampai 79. Gitu. Nah, sekarang kalian gunakan interpolasi linier, yaitu
75 dikurangi 73 itu sama dengan 79 dikurangi 73 ya. Sama dengan N dibagi 12. Gitu ya. Nah, berikutnya diperoleh N-nya itu adalah 4. Jadi, kalian bisa tahu N itu adalah siswa yang membagi 12 tadi. Yang kurang dari 75 itu ada 4. Berarti sisanya itu yang lebih dari 75. Ya, sehingga siswa yang nilainya kurang dari 75 itu ada 2, ditambah 3, ditambah 10, ya, ditambah 4, hasilnya 19. Tuh. Maka sisanya adalah 21 siswa yang mengikuti program pengayaan. Gitu ya. Nah, kemudian kan analisis. Sekarang kita analisis pilihan yang ada. Yang pertama, siswa yang remedial lebih banyak dari siswa yang tidak remedial. Salah ya, karena yang remedi itu ada 19, yang pengayaan itu ada 21. Berarti pilihan yang pertama salah. Yang kedua, 12,5 siswa memiliki nilai kurang dari 86. Nah, coba kalian lihat saja di sini. Yang kurang dari 82. Ya, berarti ada berapa di sini? Kurang dari 82 itu ada 35. 35 itu berarti berapa persen? 82,5%. Sehingga pernyataan yang kedua juga salah. Sekarang yang ketiga, ya, 62,5% siswa memiliki nilai kurang dari 71. Nah, kalian lihat ke tabelnya di sini. Ada 11 siswa, misalkan yang kurang dari 71 ada N siswa. Nah, kalian gunakan interpolasi seperti tadi ya. Berarti 71 dikurangi 65 itu sama dengan 73 dikurangi 65. Itu berarti kalian peroleh N-nya itu adalah 8,25. Tapi di sini kan pembicaraan masalah manusia tidak bisa setengah-setengah ya. Nggak bisa tidak bulat, harus bulat. Nah, sehingga ini dibulatkan menjadi 8. Jadi, ada 27 siswa yang nilainya kurang dari 71 gitu ya. 71. Sehingga diperoleh yang kurang dari 71 itu ada 67,5%. Maka pilihan ini salah. Berikutnya lagi. Selisih banyak siswa yang remedial, yang tidak remedial adalah 2 siswa. Betul ya? Tadi yang program pengayaan itu ada 21, yang remedial ada 19. Berarti selisihnya adalah 2. Kemudian yang terakhir, siswa yang mendapatkan nilai 79,5, ada 13. Nah, kita lihat. 79,5 itu ada di mana? Kan di sini. Ya. Ya, berarti di sini itu kan frekuensinya ada 5. Kalau di sini dinyatakan sebagai 13, ya tidak mungkin. Kan yang mendapatkan 74 sampai 82 saja hanya 5 orang. Masa sih yang mendapatkan nilai 79,5 itu ada 13? Kan salah. Nah, jadi pilihan kalian ada di sini tadi. Ya. Gitu. Nah, cukup jelas bukan ya, anak-anak sekalian? Demikian tadi pembahasan mengenai OGIF dan contoh permasalahan yang terkait dengan OGIF. Silahkan kalian pahami. Kalau misalkan belum paham, silahkan diulang-ulang kembali sajian materi saat ini. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa melanjutkan untuk memperdalam OGIF dengan membaca sumber-sumber belajar kalian. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.